Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua senantiasa sehat walafiat dan selalu lancar dalam melaksanakan kegiatan kita setiap harinya. Dan seperti biasa teman-teman yang sedang menyaksikan lensa pengawasan untuk podcast Bawaslu Kota Kendari, kali ini kita akan membahas mengenai hukum kepemiluan. Dan kalau kita berbicara mengenai tema tentang hukum kepemiluan, tentu saja yang kita hadirkan adalah memang yang punya kompeten di bidang itu. Dan alhamdulillahnya narsum kita kali ini untuk membahas tema kita ini adalah akademis dari Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu. Sehat? Sehat, Alhamdulillah. Saya lihat aktivitasnya akhir-akhir ini banyak sekali Pak. Iya, ya namanya juga dosen, jadi kita ini tidak hanya proses belajar mengajar, tetapi harus juga kita mengambil peran dalam hal riset dan pengabdian kepada masyarakat. Tridharma perguruan tinggi paling tidak itu. Karena itu adalah modal kami untuk berbagi ilmu dan salah satunya ya hari ini yang kita laksanakan podcast ini juga salah satu bidang pengabdian ini kepada masyarakat. Mudah-mudahan apa yang nanti saya pribadi bisa sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Baik, terima kasih Pak. Memang itu harapan kita dengan adanya podcast ini di masa non tahapan ini kan pada akhirnya kita teman-teman di penyelenggara khususnya kami di Bawaslu untuk memastikan nanti proses atau tahapan pemilihan umum baik pemilihan umum maupun kepala daerah ini berjalan lancar. Kemudian juga partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan juga terus berkembang, masyarakat pun juga proaktif. Jadi melalui ini salah satu media kami ini di lensa pengawasan ini teman-teman yang selama ini kita tidak bisa jangkau, kita bisa jangkau dengan cara sosialisasi seperti ini. Baik. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi teman-teman, hari ini kita akan membicarakan mengenai penegakan hukum pemilu. Kita tentu saja bertanya-tanya, sudah idealkah aturan kita atau regulasi kita yang selama ini kita jalankan. Tapi teman-teman, saya tentu saja tidak akan ada perlakuan yang berbeda dengan narasumber sebelumnya. Pak Dokter, selama ini sebelum kami membahas tema yang kita angkat, kita ingin narsum kita itu bisa lebih dekat dengan teman-teman yang menyaksikan lensa pengawasan. Biasanya kami ada perkenalan. Oke, kalau misalnya kita di Bawaslu atau teman-teman di penyelenggara yang sebelah teman-teman pelaksana teknis KPU, tentu kan pasti sudah mengenal Bapak begitu. Teman-teman pegiat pemilu, akademis dan sebagainya tentu saja sudah tahu bagaimana kiprah Bapak di proses kepemiluan itu sendiri. Tapi tentu saja kita ingin berkenalan lebih dekat. Mungkin sejak pertama aktif di hukum, misalnya akademisi, dan untuk berkenalan atau lebih dekat dengan konsep-konsep kepemiluan itu sejak kapan? Silakan. Saya menyapa dulu pada pemirsa yang sempat menonton podcast dari Bawaslu Kota Kendari. Saya memang dari dulu itu saya salah satu pegiat kepemiluan. Sejak saya kuliah S1 memang saya sudah senang mengkaji dan berdiskusi tentang kepemiluan, karena pemilu bagi saya waktu saya kuliah itu adalah salah satu pilar demokrasi konstitusi. Itu tahun berapa tuh Pak? Itu sekitar tahun 1994. Dan pada saat itu juga akhirnya saya menjadi ketua senat senat fakultas di kampus di Jakarta waktu itu. Saya kuliah di sana, dan memang ada manfaatnya kita belajar atau memahami dan mengetahui tentang kepemiluan. Jadi artinya pemilu ini tidak saja dimanfaatkan atau dipergunakan di tingkat nasional ataupun di tingkat daerah, tetapi di tingkat universitas juga ide-ide atau konsep-konsep kepemiluan itu juga kita sudah diperkenalkan salah satu modelnya yaitu pada saat kita mau menjadi ketua senat, apakah di fakultas atau di tingkat universitas. Dan sejak itu saya sudah bahkan saya pernah menulis tentang kepemiluan itu
di salah satu media lokal kita di Kendari itu di tahun pada saat periodenya Pak Ali Masih. Jadi saya beropini di media lokal. Dan selama proses pemilihan kepala daerah di Sulawesi Tenggara, saya itu banyak menyumbang tentang pikiran-pikiran saya tentang kepemiluan. Nah, kemudian dari situ lagi karena saya hobi menulis tentang kepemiluan, akhirnya mengarahkan saya untuk memilih konsentrasi S2 saya itu tentang ketatanegaraan. Karena bicara pemilu itu hanya ada di konsentrasi ketatanegaraan. Nah, setelah dari situ makin berlanjut, akhirnya pada saat saya studi S3 pun juga itu masih berhubungan dengan kepemiluan, tapi dalam ruang lingkup yang kecil. Artinya ilmu pengetahuan dan konsep yang saya pahami tentang pemilu waktu saya kuliah, dan bahkan sampai hari ini pun juga ya saya masih terlibat terus dengan kepemiluan. Dan ya memang ada banyak hal yang kita harus berbagi, bukan hanya sebagai praktisi tentang kepemiluan atau praktisi di akademik tentang pemilu, tetapi juga bagaimana kita menjadi praktisi sosial masyarakat agar konsep pemilihan ini bisa merata lah, karena kita tahu sendiri daerah kita ini kan ada yang bisa dijangkau dengan kondisi geografisnya, ada juga yang agak susah dijangkau ya, seperti keluarga-keluarga kita atau masyarakat kita yang ada di Raut sana kan, kan itu susah itu. Dan itulah pengalaman yang paling seru bagi saya selama terlibat sama teman-teman di Bawaslu sebagai narasumber dalam rangka mensosialisasikan agar tingkat partisipasi masyarakat kita itu bukan hanya dia meningkat di level kabupaten kota yang ada di teritorial kota, tetapi yang ada juga di kawasan yang jauh pun juga kita berharap dengan adanya kami membantu teman-teman di Bawaslu, kepemiluan ini bisa sampai ke sana sih, kira begitu. Selama itu masih benderanya merah putih, iya, betul, tetap kita harus menjangkau. Iya. Baik Pak, terakhir kalau tidak salah kemarin tuh kemarin tuh juga sempat jadi tim seleksi ya, penerimaan di. Iya, dan saya bukan hanya sebagai akademisi di bidang memberikan pemahaman tentang kepemiluan, tapi juga sudah terlibat dalam hal seleksi teman-teman yang akan menduduki jabatan komisioner di lembaga kepemiluan. Saya mulai itu dari KPU waktu itu, kalau saya tidak salah. Ya satu kali, kemudian saya vakum beberapa tahun karena waktu itu masih studi tuh S2 ya S3. Kemudian lama kemudian akhirnya ya karena ada pengalaman ya, jadi inilah juga bagusnya nih Bu, karena kita ada pengalaman tentang kepemiluan, ya akhirnya kemampuan kita itu tidak lagi diragukan terkait dengan bagaimana mekanisme kita mencari orang-orang hebat yang akan menduduki lembaga kepemiluan ini. Siap, baik Pak. Terima kasih. Dan tentu saja teman-teman, itu perkenalan kita dalam hal seberapa kompetennya narasumber kita pada hari ini. Dan teman-teman, kembali saya ingin mengungkapkan bahwa tema kita adalah penegakan hukum pemilu. Sudah idealkah? Itu kemudian menjadi pertanyaan kita. Jadi Pak Doktor, saya menyapanya begitu saja. Terima kasih. Baik Pak Doktor, saya mendoakan semoga nanti juga bisa cepat menjadi guru besar di bidang ini. Terima kasih nih Bu. Siap. Ya, secara teori hukum Pak, kalau kita bicara soal ideal atau tidak idealnya sebuah aturan ya, secara teori hukum apa sebenarnya parameter yang bisa ini menjadi mendasar untuk menilai sebuah regulasi pemilu itu sudah tergolong ideal atau belum? Ya, kalau kita bicara, karena tadi dibuka kata ideal ya. Sudah ideal. Jadi kalau kita masuk ke kata ideal itu, berarti kan yang akan dilaksanakan sesuai dengan apa yang diinginkan dan apa yang diharapkan, itu baru bisa disebut ideal. Nah, saya kira
bukan hanya di bidang atau di sektor atau di ruang lingkup kepemiluan kalau kita bicara ideal. Ya apapun yang kita buat itu kita selalu kita harus selalu dalam posisi yang ideal. Sehingga ketika kita akan melaksanakan sesuatu aktivitas tertentu, maka itu bisa melahirkan sebuah output yang baik. Dan tidak semuanya juga yang kita akan lakukan juga itu ideal ya, tidak selamanya. Pasti juga ada beberapa hal yang mungkin belum disampaikan atau belum termuat. Nah, berkaitan juga dengan tadi apa yang ditanyakan. Nah, kita juga harus melihat juga bahwa kondisi atau eksistensi pengaturan tentang kepemiluan, kalau bagi saya itu kan sudah bagus lah ya, artinya sudah ideal ya, karena di sana ada lembaga penyelenggara pemilunya, ada peserta pemilunya, dan ada masyarakatnya, dan ada lembaga yang akan menangani ketika ada permasalahan ataupun pelanggaran tentang kepemiluan. Jadi saya kira konsep ini memang secara prakteknya ya, kalaupun juga secara teoritisnya, ya kita tahu pemilu ini kan adalah salah satu bagian dari pilar demokrasi. Dia disebut demokrasi satu negara itu kalau ada lembaga kepemiluannya. Dan hampir di seluruh dunia ini yang ada negara-negaranya pasti ada pemilunya. Kalau tidak percaya, tunjukkan sama saya di negara mana yang tidak ada lembaga pemilihan, pasti ada. Itu berarti itu idealnya, dan itu juga dimuat di dalam konstitusi. Jadi kemudian yang selanjutnya adalah ini berhubungan juga dengan supremasi hukum ya. Jadi kalau kita bicara rumusan ideal yang secara akademik ya, selain dia dimuat dalam konstitusi juga dia juga sebagai konsep daripada negara hukum. Ya. Kemudian juga dia sebagai bentuk daripada kepastian hukum. Ya. Jadi kalau ini kita bisa laksanakan dengan maksimal dengan baik, saya kira ideal yang kita harapkan itu pasti kita capai ya. Dan ya saya kira sistem kita ini sudah bagus. Hanya saja kan kita bicara oknum ya, orang masih ada saja yang mencoba mengganggu sistem kepemilikan yang sudah ini. Bayangkan pemilu kita ini terbagi dua, pemilu nasional dan pemilu lokal. Dan paling susah penyelenggaraan pemilu itu sudah di Indonesia dibanding dengan negara yang lain. Nah, kenapa saya bilang susah? Karena wilayah-wilayah kita ini bukan satu daratan. Ini tidak gampang tidak gampang kita memanage kepemiluan Indonesia. Kalaupun juga nanti dalam tatanan praktek penyelenggarannya ada kesalahan, ya saya kira itu wajar dan manusiawi. Yang penting itu tidak terlalu berlebihan. Dan harus ada evaluasi. Iya, harus ada evaluasi. Nah, evaluasi inilah yang dalam konteks tadi penegakan hukumnya. Bagaimana ketika hasil evaluasi itu ada beberapa tumbuhan-tumbuhan yang mungkin dalam tanda kutip kita anggap itu tidak sejalan atau tidak sesuai dengan undang-undang. Saya kira di sistem pemilu kita dalam konteks dalam perspektif undang-undangnya juga sudah disiapkan mekanisme itu. Di situ ada persidangan etik, ada persidangan administrasi, dan ada pidana pemilunya. Jadi secara filosofisnya ada, kemudian secara teknisnya ada, dan secara pelanggarannya pun juga ada. Dan di pelanggaran itu sudah disiapkan. Kalau pelanggaran etik ya, kalau ada teman-teman penyelenggara pemilu ya sendiri ya bisa dibawa ke sana. Bagi masyarakat yang coba-coba mengganggu kepemiluan, ada disiapkan pidana pemilunya. Nah, kalau bagi pemerintah ya yang terlibat di dalam kepemiluan, misalnya kalau dia berada ada sanksi administratifnya di situ. Jadi saya kira
kalau dibilang ideal dalam konteks yang umum ya sudah ideal sebenarnya. Secara teori secara ya. teorinya ya, secara teori ya. barang ini sudah Sudah ideal. bagus sebenarnya Tinggal ya. kita lihat prakteknya seperti Betul, apa. iya. Baik Pak, kalau misalnya kita lihat ini ya, kalau misalnya kita cermati soal Undang-Undang 7 tahun 2017 ini tentang pemilu, bagaimana pandangan Bapak? Apakah kerangka hukum ini sudah normatif, sudah cukup kuat untuk mengawal keadilan pemilu, atau masih menyimpan celah? Oke, jadi pengalaman saya bermitra dengan teman-teman di KPU ataupun di Bawaslu, dan juga saya juga membaca undang-undang itu. Undang-undang ini sudah cukup bagus lah, ya sudah cukup bagus dibanding beberapa tahun yang lalu. Ya, sebelum pemilu. Ya, sebelum pemilu langsung ya. Dan undang-undang kita yang terakhir ini, yang undang-undang nomor 7 ya, itu kan sudah mengalami berbagai macam ujian dan cobaan. Bayangkan kita melaksanakan pemilu 1955 di pasca Indonesia merdeka, terus kita masuk lagi Indonesia pasca transisi reformasi, terus masuk ke era yang hari ini yang kita sementara sudah lalui. Ini kan berarti tidak mungkin pembuat undang-undang itu tidak mungkin dia tidak melihat atau mengevaluasi seperti tadi yang kita bilang, apa kekurangan di pemilu-pemilu yang sudah lebih dulu ada. Nah, menariknya ini kan akhirnya ya tadi juga saya bilang, mengatur Indonesia ini dalam konteks pemilu itu tidak gampang. Akhirnya keluarlah Undang-Undang nomor 7 itu sebagai parameter kita untuk menyelenggarakan pemilu yang kita bilang tadi itu ideal bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan ya kalau celah, saya kira namanya produk manusia, kalau bicara undang-undang, ya pasti ada celah. Cuma kan celah ini selalu digunakan oleh teman-teman atau orang-orang tertentu yang mencoba mengambil kesempatan dalam kesempitan. Jadi memang ya tidak ada yang sempurna lah kalau buatan manusia. Undang-undang pun juga begitu, pasti ada kekurangannya. Nah, cuma kalau bagi kami akademisi, cara kami mengkritisi undang-undang itu selalu kita melakukan uji material. Tapi kalau teman-teman di luar kami itu kan selalu ya selalu dalam tanda kutip membuat gaduh lah. Ya itu kan akhirnya kan teman-teman penyelenggara juga kan pusing juga kan. Jadi menjadi dinamika proses tahapan demokrasi. Iya betul, iya. Baru salah dikit aja, sudah hebohnya satu Indonesia. Padahal kan ya namanya juga salah saat itu kan tunggulah juga waktu 1, 2, 3, 4 hari lah. Dan ada proses. Ada prosesnya, tidak segampang memutarkan telapak tangan ini. Siap. Baik Pak, kalau misalnya ini ya, kalau kita lihat kan praktik selama ini, undang-undang pemilu itu selalunya untuk melaksanakan tahapan-tahapan itu selalunya diturunkan dalam bentuk peraturan KPU misalnya, dan kemudian juga diikuti peraturan Bawaslu. Kalau misalnya nih melihat ya kondisi itu dari pengamatan Bapak tuh, apakah harmonisasi antar regulasi teknis ini sudah berjalan selaras atau justru timbul semacam ada benturan tafsir di lapangan? Ya, kalau kita bicara sistematika hierarki berjenjang dari pembuatan peraturan perundang-undangan, harusnya seluruh komponen dari peraturan perundang-undangan itu yang akan dibahas satu objek yang sama itu tidak boleh dia bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi di atasnya. Semakin dia ke bawah itu adalah peraturan yang lebih teknis, artinya menjawab apa yang ada di atasnya. Jadi menurut saya itu ya sudah harmonis. Siap. Yang tidak harmonis ini, nah ini yang penting ini teman-teman. Yang tidak harmonis itu adalah cara pandang menafsirkan. Itu yang selalu membuat tradisi kontroversi. Siap, baik Pak. Kalau anak-anak sekarang mengatakan bahwa itu adalah bergantung dari POV kita. Iya betul. Point of view kita, kalau misalnya teman-teman pelajar misalnya memaknai ini bagaimana, masyarakat umum memaknainya seperti apa, dan akademisi juga tentu saja dengan kerangka ilmunya dalam menafsirkan begitu ya. Iya. Jadi
sebenarnya sudah harmonis, sudah sinkron. Tapi kan siapa yang bisa yang menjamin bahwa isi kepala saya dengan ibu itu mau sama dalam konteks penafsiran? Betul, ibu juga salah satu penggiat kepemiluan. Saya juga dari perspektif akademisi, ibu sebagai lembaga teknisnya. Nah, siapa yang tidak menutup kita akan berbeda pendapat? Ya kan pasti. Nah, tapi karena kita bisa melihat sesuatu yang lebih jauh dan lebih panjang, di mana pemilu itu kita harapkan itu pertama tingkat partisipasinya tinggi, yang kedua itu menjaga pelanggaran kenyamanan, keamanan kepemilian. Ya, itu yang sebenarnya kita harusnya posisinya sama di situ. Iya, harmonis, kita mengartikan teks itu yang kita harus sejalan dalam rangka mencapai cita-cita demokrasi itu sendiri. Betul. Gitu ya, Pak. Nah, ini yang kurang kan, karena kadang antara penyelenggara pemilu dengan peserta pemilu ini kurang diskusi. Nah, itu aja itu. Pemahaman ini ya, penyamaan tafsir. Tafsir ya. Ya sama saya dengan dosen satu dengan dosen yang lain terkait dengan konstitusi, misalnya dalam penerjemahan norma pasal undang-undang, pasti dalam perspektifnya juga kita masing-masing akan berbeda. Namun yang kadang itu yang kurang ditarik benang merahnya dari suatu dialog, dari suatu diskusi, benang merahnya. Nah, ini yang tidak pernah ditarik keluar benang merahnya itu. Jadi dia tertanam terus sehingga terjadi seakan-akan terjadi pro dan kontra, padahal kalau kita amati, wah ini sama, Ji. Harus dimunculkan. Harus dimunculkan itu. Siap. Pak Dokter, seperti yang kita sudah ulas tadi sebelumnya, seringkali undang-undang pemilu kemudian diturunkan dalam bentuk peraturan, baik itu peraturan KPU maupun peraturan Bawaslu. Nah, tidak jarang aturan-aturan itu nomor sekian itu lahir di tengah tahapan. Ya, kebiasaan selalu seperti itu. Atau bahkan ada juga ada yang mendekati tahapan, ada juga di tengah tahapan baru dikeluarkan aturan-aturan itu sendiri. Sekali lagi, menurut pandangan Bapak yang kita lihat praktiknya selama ini, bagaimana dinamika perubahan aturan itu dalam mengambil kepastian hukum bagi penyelenggara atau peserta pemilu itu sendiri? Ya, yang pertama itu kita harus tahu dulu bahwa tadi di awal kita sudah buka bahwa satu undang-undang atau peraturan yang berjenjang dari yang tertinggi sampai yang tingkat teknis, saya kira tidak ada yang sempurna. Dan yang kedua, teman-teman juga harus paham bahwa penyelenggaraan pemilu itu waktunya tidak lama. Ini dia singkat ini pemilu yang kenapa juga dia harus singkat ya, karena untuk menghindari jangan sampai terjadi kecurangan atau perbuatan yang dapat mengganggu nanti kenyamanan kita menyelenggarakan kepemiluan. Nah, bila misalnya di tengah-tengah penyelenggaraan tahapan itu tiba-tiba muncul aturan, ya saya kira normal aja sih. Karena apakah kita bisa yakin bahwa besok itu akan tidak ada masalah atau ada masalah? Nah, kenapa dia selalu hadir? Karena ada masalah dan harus dijawab secepat mungkin. Nah, satu-satu peluang yang dimungkinkan secara regulasi adalah membuat aturan sebagai koridor. Iya, betul. Kan kalau kita bertahan dengan apa yang tidak ada baru dibilang padahal ini sudah nyata-nyata dicontoh ya, misalnya sesuatu pada saat tahapan ada yang salah misalnya dalam kegiatan kepemiluan. Terus dilaporkan ke kita, belum ada undang-undangnya atau belum ada peraturan teknis. Apa kita akan menunggu sampai tidak terlaksananya proses kepemiluan? Iya. Maka itulah di dalam sistem kepemiluan kita itu dibentuk lembaga tertentu, misalnya KPU kalau itu persoalan tahapan awal. Ya KPU kalau memang belum dimuatkan anunya, baru tiba-tiba pada saat tahapan dia terjadi kekosongan, kan bicara kekosongan hukum. Ya dia harus ambil tindakan. Dengan apa caranya? Dengan dia membuat satu keputusan dengan catatan ya, dengan catatan dia harus berkoneksi dengan, kalau di daerah ya harus dengan KPU pusatnya. Begitupun juga dengan teman-teman di Bawaslu. Jika dalam tahapan penyelenggaraan juga tiba-tiba ada keluhan dari masyarakat sebagai peserta pemilu, dan kemudian itu tidak, apakah kita mau biarkan saja juga terjadinya pelanggaran terus? Kan tidak bisa juga.
maka Bawaslu kabupaten kota juga bisa bisa juga memuat atau membentuk peraturan yang terkait dengan permasalahan apa yang terjadi pada saat itu. Kalau kita di kabupaten kota kan rujukannya kita ke provinsi. Nah, nanti provinsi lagi berjenjang ke RI. Jadi saya kira sistem pemilu ini sudah ibaratnya kalau jaring ikan, ini sudah jaringnya itu kan baku ikat-ikat terus tuh. Nah, yang menjadi masalah itu kalau di kabupaten kotanya itu ada ketidakharmonisan antara kota, kabupaten, provinsi dan pusat. Nah, itu yang biasanya selalu menjadi problem kita itu di tingkat grassroots-nya itu. Baik, ada pernyataan seperti ini, Pak Dokter. Regulasi yang bagus tentu butuh penegakan hukum. Betul. Siap. Regulasi yang bagus tentu butuh penegakan hukum yang kuat. Dalam penanganan pidana pemilu melalui sentra Gakumdu, dalam hal ini Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan untuk itu. Dalam pandangan dan pengamatan Bapak, apakah model 3 pilar ini sudah efektif atau masih diwarnai dengan kendala struktural atau prosedural? Ya, artinya kita bicara secara akademik ya. Siap. Kalau kita bicara akademik dalam rangka penegakan hukum, saya kira dengan hadirnya sentra Gakumdu ini, itu adalah untuk menjawab, minta maaf sekali lagi bukan saya mendeskripsikan, untuk menjawab kekurangan sumber daya manusia kita yang ada di Bawaslu. Nah, dengan hadirnya 2 lembaga ini yang akan saling mengisi kekosongan dan kekurangan yang kita miliki. Ya, secara administratif ada Bawaslu-nya sendiri yang mengetahui tahapannya. Kemudian ada kepolisian dan ada kejaksaan yang akan mengetahui apakah ini masuk kategori pelanggaran administratif atau pelanggaran pidana pemilu. Jadi ya itu tadi juga ini memang bagus ini kita dialog ini. Jadi memang jadi bisa saling melengkapi. Bisa saling melengkapi dalam rangka menjaga keharmonisan dan keutuhan agar penyelenggaraan pemilu kita ini bisa terlaksana dengan jurdil. Saya kira asas ini sangat penting sekali untuk kita kembangkan. Dan ya sudah ideal lah. Kan tidak mungkin bisa kita tambah satu lagi. Mengurangi juga misalnya minta maaf kalau misalnya kita kurangi di sentra penegakan hukumnya kita kurangi kepolisian dan kerja. Pertanyaannya, apakah teman-teman Bawaslu siap dengan konsekuensi itu? Atau misalnya kita tinggalkan jaksanya. Pada saat nanti kita sudah siap di sentra Gakumdu, Bawaslu dengan kepolisian, terus dilihat nanti di kejaksaan ada kekurangan, kan dikembalikan lagi berkasnya. Tapi kalau sudah ada dua lembaga ini, untuk melihat dan menilai. Iya, dalam perspektifnya masing-masing. Tadi saya sudah bilang, Bawaslu bagian administrasi tahapannya, kepolisian dengan kejaksaannya, apakah ini masuk kategori pidana administratif, pelanggaran etik atau pidana pemilu. Nah, nanti kan tinggal kita berkolaborasi saja. Nah, itulah tadi yang kita awal tadi diskusikan, bahwa antara penyelenggara pemilu yang satu dengan yang lain itu harus mampu menjalin keharmonisan agar kita bisa mendapatkan pemilu yang keadilan pemilu yang lebih baik. Siap. Baik, kalau misalnya kita lihat ya, untuk misalnya ada kasus tindak pidana pemilu itu sendiri, dalam hal pembuktian dan batas waktu. Kita tahu bersama bahwa dalam hal penanganan kalau di pemilu itu 7+7, 7 hari, 14 hari praktis kita menyelesaikan pelanggaran itu. Dan kalau misalnya di pemilihan kepala daerah untuk undang-undang yang berlaku sekarang itu 3+2 itu 5 hari. Jadi praktis kita memang betul-betul bekerja ekstra. Nah, kalau misalnya kita melihat itu untuk mengenai pembuktian dan batas waktu itu sendiri tentang penanganan pelanggaran atau sengketa pemilu yang sangat terbatas ini. Menurut Bapak, apakah waktu yang singkat ini bisa menjadi penjamin kepastian hukum atau justru membatasi pencarian dalam keadilan substantif yang kita bahas tadi sebelumnya? Iya, tadi sudah di awal juga saya bilang bahwa proses pemilu ini tidak bisa lama. Tidak bisa juga terlalu cepat. Jadi dia harus bisa fleksibel menyesuaikan kondisi keadaan kalau kita bicara konteks Indonesia, ya berarti kita menyesuaikan kondisi Indonesia.
5 hari, 7 hari, 1 tahun atau berapa bulan pun juga tidak ada jaminan. Ya, pemilu harus cepat diselenggarakan. Karena dia tidak bisa terlalu lama diselenggarakan kepemiluan itu. Karena itu tadi akan ada muncul kecurigaan dan keraguan-raguan. Dan ini soal batas waktu juga sebenarnya ya Pak Ya, Dokter ya, tentang dan undang-undang juga. Masa berlaku atau masa kepemimpinan perdidiknya betul. ya. Jadi memang harus diatur sedemikian rupa gitu ya. Nah sekarang kalau misalnya kita ambil contoh yang 5 hari, apa yang ada yang bisa menjamin bahwa kalau 5 hari itu tidak akan terjadi kecurangan juga? Atau kita ambil lagi, misalnya yang 1 bulan misalnya, apakah tidak terjadi kecurangan di situ? Nah itu kan hal-hal yang memang the founding father yang membuat undang-undang ini, saya anggap dia cerdas itu. Jadi tidak ada ruang, tidak ada ruang itu untuk kita melakukan satu pembuktian kecurangan. Dan yang siap, peserta pemilu, dialah yang akan tidak mengeluh tentang batas waktu itu. 5 hari, 7 hari, 12 hari atau 1 bulan. Kalau dia siap dengan timnya, saya kira 5 hari itu tidak ada masalah bagi dia. Nah ini yang mengeluh tentang 5 hari, 7 hari ini yang tidak siap. Konsekuensi timnya di lapangan. Baik, ini berarti kalau kita bicara soal itu, ini termasuk juga kesiapan SDM. Betul, SDM. Sekali lagi kami ulang bahwa dalam penanganan pelanggaran pidana atau administrasi dan sebagainya, kalau penanganan di Bawaslu di pemilihan umum selalunya 7+7, 7 hari dan tambah 7 hari, jadinya 14 hari. Kalau misalnya tidak selesai dalam 7 hari, ditambah lagi 7 hari. Ya. Kalau dalam rentan waktu kepala daerah tuh 3+2, 3 hari dan 2 hari. 2 hari. Dan untuk menangani itu tentu saja kesiapan SDM itu sendiri memang betul-betul kita harus siapkan. Betul. Jadi memang biar tidak ada celah lagi. Betul. Dan bagi saya, kalau menurut saya dalam konteks kita bicara tadi undang-undang ya kalau dilihat secara akademis, semua undang-undang mulai dari pasal 1 sampai pasal terakhir itu pasti ada celah. Siap. Nah, cuma kan celah itu kan ada yang kita pakai yang standar aja, ada yang bisa kita maklumi, ada yang bisa kita terima, yang agak tidak bisa kita terima itulah yang kita akan uji. Kalau misalnya tadi menindaklanjuti jawabannya ada celah. Ada celah. Kalau misalnya ada celah ya, taruh dalam pelaksanaan itu ada celah. Apa kita bisa menutupinya dengan cara apa? Ya itu tadi saya bilang kalau aturan selanjutnya. Jadi di tahapan pemilu misalnya terjadi kekosongan hukum. Nah kan tidak mungkin kita biarkan persoalan itu dia berlarut-larut. Jadi kita bisa mengambil satu yang namanya diskresi kalau dalam hukum administrasi. Yaitu kita melahirkan sebuah aturan baru, namun tidak bertentangan dengan aturan yang lainnya. Aturan yang sudah ada. Dengan catatan menjawab. Kan tidak bisa kita bikin asal-asalan. Misalnya sudah tahapan berjalan, kita mau bikin lagi. Kan tidak mungkin. Jadi pada saat tahapan dia sedang berjalan, diskresi bisa kita lakukan karena ada kebutuhan darurat. Nah kalau yang darurat itu memungkinkan bisa menggagalkan, siapa yang mau bertanggung jawab? Ya toh, nah, itu pertanyaan yang mendasar sekali. Nah oleh karena itu datanglah diskresi itu untuk membantu kita dengan catatan bahwa memang kondisi itu dibutuhkan. Kemudian kita tidak jalan sendiri dalam mengambil menutupi Iya betul. Baik, sejak mula tadi kita ngobrol, pertanyaan besar kita sudah idealkah atau belum? Tapi kalau melihat perbincangan kita, ini barang ideal sebenarnya. Ya ideal, betul. Saya pribadi saya menurut saya itu ideal ini. Tapi dalam proses perjalanannya kita juga tidak bisa menutup mata. Oh masih ada pelanggaran. Betul. Oh masih ada salah tafsir. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah untuk menutupi itu evaluasi apa yang bisa kita tawarkan ke depannya? Ya salah satu evaluasinya ya seperti dialog kita melalui podcast ini, yaitu mengundang beberapa para akademisi, para penggiat kepemiluan, peserta pemilu, dan masyarakat untuk kita juga bisa mengetahui dan mendapatkan masukan atau jawaban berkaitan dengan proses pemilu yang kita sudah selama ini laksanakan. Kemudian juga evaluasi yang berikutnya adalah
kita memonitoring secara intern dan intern dan eksternal toh. Nah, eksternal itu ya kita berdialog lah atau berdiskusi dengan komponen-komponen atau perangkat-perangkat yang berhubungan dengan kepemiluan untuk mengukur apa yang kekurangan apa yang kita sudah laksanakan pada saat kita melaksanakan pemilu dari awal hingga. Saya kira itu pun kalau dalam konteks manusia saya kira itu wajar ya. Untuk untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi, bukan menyempurnakan ya. Kalau saya itu kata sempurna itu jarang saya sebutkan untuk sesama kalau kita lagi dialog itu, karena sempurna itu hanya miliknya Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi kita dalam rangka ini melengkapi apa yang kurang kita isi dan apa yang sudah bagus bisa kita tingkatkan atau kita pertahankan. Jadi saya kira itu kalau dari saya itu. Anggaplah misalnya dalam pertemuan-pertemuan atau FGD. Iya, FGD kan ada banyak cara. Seminar, webinar, itu kan salah satu untuk menyamakan persepsi dan tadi itu supaya tidak ada lagi multi tafsir toh. Jadi tafsir itu dari POV yang berbeda, dari masyarakat seperti apa, dari pelajar bagaimana, akademisi bagaimana, pegiatnya seperti apa, berkumpul dan melahirkan sebuah kepastian penafsiran tentang regulasi itu sendiri. Yang jelas orang hukum ketemu orang hukum akan multi tafsir, politik ketemu politik juga akan multi tafsir. Jadi saya kira ini dinamis lah ya. Tinggal akan datang seorang bijak, KPU-nya kita berharap dia bijak, Bawaslu-nya dia untuk bisa menyejukkan hati para kritikus yang pro dan kontra itu. Menjadi jalan tengah. Kita yang berharap betul-betul tentu saja mengedepankan aturan itu sendiri, menjalankan amanah sesuai undang-undang yang memang berlaku pada saat ini ya. Betul. Jadi saya selalu gambarkan Bawaslu dengan KPU itu seperti permainan Piala Dunia 2026 yang baru-baru ini. Ada hakimnya, ada wasitnya dan ada hakim garisnya. Nah, itu coba kita bayangkan kalau tidak ada wasitnya dan hakim garisnya. Pasti sudah berkelahi kemarin itu. Ada wasit, kalau tidak ada hakim garis juga wasitnya tidak bisa menjaga. Iya, kan kita tahu ini mau menyerang semua nih kedua belah pihak ini. Dan cara menyerangnya ini ada yang curang kan? Betul tidak? Jadi harus ada wasit. Iya, makanya pemilu ini selalu saya anggap seperti permainan sepak bola. Nah, cuma ya penonton ya jangan gaduh, kalau sampai ke lapangan kan pasti dihentikan oleh wasit toh. Nah, kira-kira begitu juga. Kalau para sarjana hukum mendebat terus undang-undangnya, yang terlalu banyak berbicara di media sosial, ya saya kira harusnya langsung aja ke lembaganya tuh. Para politikusnya juga begitu, langsung aja ke tempatnya tuh. Untuk harmonisasi ya. Kalau masyarakat sudah terprovokator, bagaimana? Siapa mau jamin keamanan di situ? Dan wasit harus berlaku bijak. Jangan sampai nanti wasitnya ditegur lagi sama FIFA kan, kacau nanti. Baik. Ya ampun, Pak Dokter, baik. Tidak terasa kita obrolannya ini kan. Sekarang kita pertanyaan kita sudah ideal atau tidak sesuai regulasi. Kalau misalnya kita lihat itu tidak ada celah lagi gitu. Namun dalam pelaksanaannya seperti yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa kita tidak bisa menutup mata juga, masih ada kekeliruan. Betul, wajar itu. Kan juga wilayah kita Indonesia ini yang memang tidak hanya di daratan tapi juga ada di kepulauan dan itu terkadang juga akses kita masih ada yang rumit begitu. Dan bijak-bijaknya kita dalam ini untuk melihat kira-kira bisa kita menutup celah itu seperti apa, dan juga kita sudah tahu tentu saja dengan kesiapan SDM kita gitu. Baik, sebagai closing statement Pak Dokter di pertemuan kita ini, di podcast kita tentu saja, apa pesan utama atau catatan kritis dari Bapak selaku akademisi untuk Bawaslu dan juga untuk masyarakat dalam mengawal penegakan hukum pemilu yang adil dan bermartabat ke depannya? Di kata terakhir tadi Ibu Host, itu yang saya ingin tegaskan, bahwa pemilu kita bisa berjalan dengan lancar, baik, nyaman dan aman, termasuk juga dalam konteks peran Bawaslu di situ.
maka penegakan hukum pemilu yang adil dan bermartabat itu yang menjadi skala prioritas kita dengan memuat prinsip-prinsip asas-asas daripada kepemiluan. Dan pemilu ini bukan milik salah satu kelompok, bukan milik individu, bukan milik lembaga, tetapi milik seluruh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan pemilu juga ini merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka kita memilih baik dalam hal pemilihan eksekutif pusat, eksekutif daerah, dan pemilihan legislatif. Nah, oleh karena itu saya kira dari saya hal-hal yang bersifat positif seperti sosialisasi kita melalui podcast ini dan sosialisasi dalam bentuk yang lainnya, saya kira itu ya saya sudah senang, berterima kasih sama Bawaslu di masa transisi ini masih bisa berbagi ilmu tentang kepemiluan. Dan harapan saya selalu menegakkan pemilu ini yang bermartabat dengan juga mengikuti standar operasional prosedur yang sudah disiapkan oleh regulasi kita. Saya kira itu yang paling penting bagi saya. Kalau untuk masyarakat umum? Kalau untuk masyarakat umum selalu mencari pengetahuan kepemiluan itu baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Soal keaktifan mereka misalnya. Ya, kemudian juga setelah dia mengetahui maka kita harap mereka selalu aktif. Tidak ada lagi tidak menggunakan hak pilihnya. Ini kan hak konstitusional warga masyarakat dia sebagai hak asasi manusianya, dan kepemiluan juga ini adalah sebagai hak dia sebagai warga negaranya. Nah, jika nanti di kemudian hari misalnya ada kesalahan dari penyelenggara pemerintahan kita, karena dia tidak memilih ya jangan dia marah-marah. Nah, kalau dia memilih ya silakan dia mengkritik boleh, tapi kalau dia tidak memilih jangan dia mengkritik karena dia tidak memilih. Nah, ya toh? Dan jangan juga dia bermasa bodoh dengan pemilu ini. Dia harus peduli. Peduli. Dan juga kepemiluannya juga ya betul-betul memang datang dari lubuk hatinya yang paling dalam. Jangan diintervensi oleh kelompok atau orang-orang tertentu. Itu untuk masyarakat. Siap, baik. Terima kasih banyak Pak Dokter. Ya, saya senang sekali nih. Ya sudah lama ini tidak ketemu. Di tengah non-tahapan, di tengah efisiensi dan tugas kami juga di Bawaslu sebagai pengawas pemilu yang betul-betul ingin memastikan bahwa semua tahapan yang nantinya akan dilaksanakan itu berjalan dengan baik sesuai dengan koridor dan aturan yang terima berlaku. kasih ya. Dan sekali lagi lensa pengawasan ini adalah salah satu corong kita untuk mendekatkan isu-isu kepemiluan ke masyarakat yang memang selama ini belum kita jangkau. Dan itu yang saya rasakan selama kita sosialisasi tahapan pemilu itu ada 60 desa yang saya datangi, bertemu dan bercakap dan berdialog langsung. Dan itu selalu desa 3T ya Pak? Ya 3 yang jauh-jauh itu yang di sana di kolak itu di teori ya. Yang jauh memang saya rasakan. Dan kadang juga jaringannya masih timbul tenggelam. Betul. Dan ini salah satu cara kami di Bawaslu Kota Kendari, tentu saja teman-teman di kabupaten kota lain, di provinsi lain pun juga punya caranya tersendiri dalam rangka mendekatkan isu-isu kepemiluan ini ke masyarakat. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Dokter sudah memenuhi undangan kami menjadi narasumber di podcast kami Lensa Pengawasan di podcastnya Bawaslu Kota Kendari. Penegakan hukum pemilu sudah idealkah? Teman-teman bisa menyimpulkan sendiri dari hasil percakapan kami bersama narasumber kita, akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Haloleo, Bapak Dr. Sabarudin Sinapoy SHMH. Dan insya Allah nanti bisa guru besar. Oke, amin. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.